Yesus mengatakan bahwasanya jika aku bersaksi sendiri, maka kesaksianku itu adalah tidak benar alias dusta. Nah, kalau saudara bersaksi sendiri Roh Kudus itu adalah Tuhan, jangankan saudara, Yesus aja dusta. Nah, kalau tidak ada kesaksian Yesus, tidak ada kesaksian Tuhan Elohim bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, berarti Anda mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Gimana, sudah ada update pengetahuan terkait dengan Roh Kudus ini? Karena teman-teman kita masih meyakini Roh Kudus ini adalah Tuhan. Aku mau bilang aja sih Bang, yang kemarin kan pas naik di Komal Abang kemarin kan. Iya. Habis turun dari Komal Abang kan, tuh banyak kali yang serang gitu, diserang aku Dari sama orang-orang orang kita Kristen gitu. mereka nggak terima kan? Iya. Terus Sampai apa diserang gitu kan jawabannya? terus gue bilang lah, gue tanya kan, emang kan yang dibilang Bang Juma itu benar kalau Roh Kudus itu kan bukan Tuhan, tapi bagian dari Tuhan gitu. Nah, terus dibilang enggak, aku 100% percaya Roh Kudus itu Tuhan. Aku bilang ya udah, kalau kamu percaya udah jangan serang aku dong gitu kan. Di banyak kali kayak masuk DM kan diserang gitu, sampai sekarang aku belum kebuka berapa lagi tuh kayak gitu. Ya, itu dia. Beratnya karena tidak ada data pendukungnya. Bahkan sekedar dalil menyatakan Roh Kudus Tuhan itu pun tak ada. Mereka, teman-teman kita, hanya modal percaya saja. Apa yang diajarkan ya itu yang mereka terima. Iya Bang, makanya aku bilang kan, habis turun dari Komal Abang yang kemarin itu kan diserang aku di situ. Malas sekali lihat-lihat DM mereka itu. Memang aku kan orang Kristen, aku pelayan di gereja juga. Cuman kan kayak yang dibilang Bang Jung kan, ya Roh Kudus itu memang bukan Tuhan. Tapi aku percaya juga karena kan Allah itu kan cuma satu. Ya, Tuhan itu cuma satu ya, Tuhan. Roh Kudus itu kan beda bagiannya, tapi bagiannya. Gitu. Iya, betul. Sepakat kita sampai di situ. Iya, mungkin ada yang kan, mau disampaikan. Bilang juga. Iya, silakan. Sama teman-teman Kristen juga kan. Kalau bisa gini lah, apa ya? Sebenarnya sih menurutku ya Bang, agama itu kan buatan manusia, bukan dari Tuhan ya kan. Nah, jadi kita tuh harus pandai-pandai lah memahami isi-isi kitab kita gitu. Iya. Kalau di kami di Islam, pencipta langit dan bumi itu tahu bahwasanya di bumi ini ada makhluk yang senantiasa ingin membuat kita keturunan Adam itu keluar dari jalan yang diajarkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengutus nabi-nabi untuk mengarahkan manusia. Jadi kalau berbicara mengenai agama, kami Islam yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang diwahyukan dari pencipta untuk dianut oleh seluruh umat manusia. Nah, ketika kami belajar tentang ajaran Nabi Musa, ternyata Nabi Musa mengajar hanya untuk kaumnya. Begitu juga Yesus mengajar hanya untuk kaumnya saja. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia dengan membawa agama Islam. Seperti itu. Kalau saya memahami Yesus sih, ya di Islam kami kami beriman kepada Yesus dalam arti kata Nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang lahir tanpa ayah. Kami beriman itu. Yesus yang kami imani, Isa, itu utusan Tuhan yang suci kepada kaum Bani Israel. Tetapi kami tidak menuhankannya. Kami hanya mengimaninya sebagai utusan Tuhan saja. Gitu. Dan ketika Tuhan beliau cuma datang, satu. iya makanya
Makanya, makanya. Kan kemarin Tuhan itu cuma kayak satu. kemarin kan Betul. kayak Kami yang umat kemarin Islam kan dibilang menyebutnya dengan sebutan Yesus Allah. kayak yang kemarin dibilang Yesus itu sama dengan Roh Kudus, ya enggak lah, salah. Roh Kudus sama dengan Tuhan beda, itu salah, jelas salah. Terus di sini banyak yang bilang aku bukan ini, bukan Betul. Kristen, aku katanya di sini Islam, banyak di sini. Tapi kalau nggak percaya, lihat aja itu video-video aku di gereja itu pelayanan. Bukan aku apa ya, cuman ya Roh Kudus itu memang bukan Tuhan, tapi bagian Tuhan gitu. Ya bagian Tuhan. Aku pun takut juga nanti nih bang, habis turun dari sini kayaknya diserang lagi. Sorry jaringan saya. Oh iya. Iya. Sorry jaringan saya gangguan. Iya. Pasti banyak yang tidak terima kalau Roh Kudus itu Iya loh, Bang. Ini hanyalah kita coba naikkan yang lain biar kita diskusi ya. Halo, semangat malam saudara Koko. Kokoron. Malam, Ya, malam Bang Juma. Apa kabar? malam juga. Baik, dari agama apa, Bang? Saya Kristen. Anda takut gak? Enggak. Silakan buka kamera. Kita diskusi. Silakan, Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan Koko. Ini ada tema yang sudah berapa hari saya angkat terkait dengan ketuhanan Roh Kudus yang diusung oleh gereja tanpa dalil. Itu gimana menurut Koko? Silakan. Ya, ini kan temanya Gimana Roh. bisa menyelaraskan Roh Kudus itu sebagai Tuhan, sementara Tuhan itu cuma satu. Silakan Memang kan Ko. Tuhan, memang sebenarnya hakikatnya kan Tuhan itu kan cuma satu. Kalau Tuhan ada 3 atau 4 atau 5 ya kacau dong. Yang pegang otoritas itu kan satu, Bang Juma. Benar gak Bang Juma? Jadi Iya, yang berarti Roh pegang Kudus otoritas itu namanya Tuhan. Jadi gini Bang Juma, kalau di agama Kristen Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau seperti Yesus ataupun Roh berarti Kudus, 3. ya gini Bang Juma, kalau pengertiannya seperti itu tetap satu, karena gini, Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi. Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Inkarnasi Allah di dunia untuk menyelamatkan manusia. Roh Kenapa Kudus kayak itu ini ya ajaran Roh Kudus itu kayak adalah ajaran Hindu, Bang? setelah Yesus. Enggak, beda dong. Itu kalau Hindu kan 3 sosok yang nyata-nyata ada. Yang nyata-nyata mempunyai otoritas masing-masing. Enggak. Jadi kalau keluarin perintah ya 3 orang ya 3 Iya sama. perintah yang berbeda. Jadi Bang Zuma, kalau Roh Kudus itu Iya setelah sama, Yesus. sama. Jadi Roh Kudus itu ketika Yesus disalibkan, bangkit dan naik ke surga, dia udah nggak bisa bersama-sama dengan kita. Jadi dia memerintahkan Roh Kudus untuk hadir secara pribadi dalam setiap pribadi kita, gitu loh Bang Zuma. Iya, jadinya Yang kan namanya 3 jadinya kan tadinya Bapa, Bang Zuma, habis itu Bang Zuma. mengutus Yesus, habis itu Yesus mengutus Roh Kudus. Iya, jadinya 3. Gini Bang Juma. Jadi untuk kita pahami sama-sama Bang Zuma ya. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Namanya Allah. Mereka itu Allah. Makanya di Quran kalian pun ditulisnya kami menciptakan. Itu kan berarti kan sifatnya nggak tunggal. Benar gak Bang Zuma? Iya,
Salah. Kalau dikatakan dalam Al-Quran lebih dari satu, pertama Allah, yang kedua siapa bang? Nggak tahu. Kalian Nah, kalian itu dia. yang sebutkan. Hmm. Apa? Itu dia. Tapi kalau kita berbicara di Kristen, Bapa satu, Yesus dua, Roh Kudus tiga. Ada tiga di Kristen. Kalau dikatakan bahwasanya ini satu, ini mau dikemanakan otak kita ini? Sedangkan Bang Zuma, faktanya tiga. Iya. jadi gini, dasar kepercayaan orang Kristen adalah dengan bimbingan Roh Kudus kita baru bisa memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah inkarnasi dari Allah. Iya, saya melihat bahwasanya Roh Kudus yang Yesus ajarkan itu jelas sekali tertuang di dalam Yohanes 14 nomor 26. Fungsi Roh Kudus itu adalah mengingatkan segala perkataan yang pernah Yesus ucapkan. Itu fungsi Roh Kudus. Ya kan gitu. Nah sekarang Yes. kalau Roh Kudus itu betul ada pada diri orang Kristen, bisa dong saudara saya Kristen menunjukkan dalilnya di mana Yesus menekankan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan Roh Kudus itu adalah utusan? Bagaimana mungkin Tuhan adalah utusan? Bagaimana mungkin utusan adalah Tuhan? Lalu kalau Anda mengatakan itu bisa dipahami kalau kita sudah memiliki Roh Kudus. Lah, Roh Kudus fungsinya tidak begitu. Menurut Yesus, fungsi Roh Kudus mengingatkan segala perkataan yang Yesus pernah ucapkan ketika Yesus penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Adakah Yesus mengajarkan bahwa tiga pribadi satu hakikat? Kan nggak ada. Yesus pernah mengajarkan itu. Yang mengingatkan semua perkataan Yesus itu kan namanya kitab yang tertulis, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah ketika Yesus naik ke surga, dia udah nggak ada di dunia ini, dia mengutus Roh Kudus. Jadi Yesus hadir secara pribadi terhadap setiap orang yang percaya kepada dia. Gitu Nah, loh Bang dia Zuma. berarti abang bertentangan dengan ucapan Yesus dong. Coba dibaca Yohanes Apa 14 yang 24. diucapkan? Yohanes 14 nomor 26. Coba Anda baca. Silakan. Sebentar ya, Yohanes. Iya. Oke. 14. Nah, inilah bukti bahwa Anda tidak punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan, bukan baru mau mencari data, Bang. Yes. Jadi gini Bang Juma, ini ayat ini udah saya baca dari saya SD ataupun TK ya, saya udah belajar. Ya. Tetapi Itu penghibur iman. yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan utusan. mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, baik. Makanya saya bertanya, kalau Anda punya Roh Kudus, tolong diingat-ingat lagi deh. Apa perkataan Yesus yang diingatkan oleh Roh Kudus terkait dengan ketuhanan Roh Kudus yang Anda imani? Karena Yesus mengatakan Roh Kudus itu adalah utusan Bapa. Sebagai utusan Bapa udah pasti dia bukan Tuhan. Coba. Gini, Bang Zuma, ini ya esensinya Siap. kan adalah tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu bagian roh dari Bapa. Bang Zuma. Jadi Allah Bapa itu Roh Kudus itu yang dikutus ke dunia untuk mengingatkan kita. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah nggak ada di dunia lagi, Roh Kudus yang diturunkan untuk mengingatkan. Ini kan mengingatkan kan? Iya, Roh penghiburan yang mengajarkan. Mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Nah, coba di mana Yesus pernah mengatakan tentang ketuhanan Roh Kudus? Itu di mana? Di mana Yesus mengajarkan tentang ketuhanan Sang Penghibur? Kalau kita merujuk ke Yohanes 16, Sang Penghibur ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi menunggu instruksi dari yang lain? Gimana itu, Bang?
Bang Zuma, Ya. Bang Koko, di Alkitab tadi udah jelas kalau Roh Kudus itu cuman yang mengingatkan kan, cuman penghibur, berarti bukan Tuhan, berarti udah jelas dong Roh Kudus bukan Tuhan. begini. Jadi, hierarki tertinggi adalah Allah Bapa. Seperti yang kita lihat, meskipun kesannya setara, tapi Bapa itu gambaran dari Allah itu sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Yesus itu ada ketika inkarnasi Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan mengirimkan rohnya, yaitu Roh Kudus untuk orang-orang percaya, orang-orang yang mengimani ketuhanan Yesus. Jadi dikirimlah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, Bang. Berarti dia bukan Tuhan. Masa kan ada Tuhan terbatas? Gimana ceritanya, Bang? Yesus Tuhan kok berarti kalau mau diceritakan seperti itu, Yesus juga nggak bisa melakukan apa-apa kalau nggak ada Bapa. Iya, makanya Yesus juga bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu ini kan cuma cerita satu, tentang yang mengutus Yesus. Yang mengutus Yesus itulah Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Kenapa Yesus dan Nah. Roh Kudus sama-sama utusan Tuhan? Bagaimana Anda bisa menuhankan utusan? Kan begitu. Bang Zuma. Jadi Siap. secara gampang kita berbicara mengenai Yesus itu bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia, dan itu dinubuatkan jauh sebelum Yesus itu sendiri lahir ke dunia. Kelihatannya harus diluruskan, Bang. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan menjadi manusia, itu nggak ada dalilnya. Dan kalau Anda mengatakan bukan manusia menjadi Tuhan, justru itu ada dalilnya. Manusia menjadi Tuhan. Coba. KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh Tunggu, Israel saya- harus tahu bahwa Yesus Siapa Rasul? yang kau salibkan telah dibuat menjadi Tuhan. Jadi Yesus itu manusia KPR yang berapa? dibuat. 2 nomor KPR 36. 2 nomor 36. Jangan dibalik. Tidak ada dalil Tuhan jadi manusia. Yang ada manusia menjadi Tuhan. Kan gitu. Makanya Yesus itu Tuhan bagi, mohon maaf, orang-orang jahat. Itu kata Petrus dan itu kata Yesus. Yesus Tuhan bagi orang jahat saja. KPR 2 nomor 36. 36. Oke, saya baca ya. Jadi Ya, ini kan atasnya khotbah Petrus ya. Ingat ya, itu khotbah Petrus ya. betul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Nah, yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa yang salah dengan ayat ini, Bang Juma? salah karena Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat. Jadi siapapun yang menuhankan Yesus itu adalah barisan orang-orang jahat. Itu fakta, itu real. Karena khotbah Petrus itu mengkhotbahi mereka yang telah kufur terhadap Yesus, yang telah melanggar kemudian kekudusan daripada Tuhan dengan menjadikan Yesus orang suci ini sebagai korban di atas tiang salib. Maka dia, kata Petrus, karena kau telah membunuh dia, maka Tuhan menjadikan dia yang kau bunuh itu menjadi Tuhanmu. Maka berdukalah orang-orang yang menyalib Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang mereka bunuh ini bukan Tuhan. Yang mereka bunuh ini adalah manusia. Tapi karena mereka dihukum, maka yang mereka bunuh ini dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka. Coba Anda baca sampai data 40. Jelas itu. Jadi Bang Juma itu nggak seperti yang Anda bacakan seperti itu, nggak segampang itu. Nah, bagaimana? Bagaimana? Roh Kudusnya kemana ini? Roh Kudusnya kemana? Kalau mau mencerita tentang bahwa Yesus disalibkan hanya untuk orang-orang jahat apa segala macam, kita cerita dong dari awal penyaliban Yesus dan nubuat tentang penyaliban Yesus. Kan itu udah jelas banget kan bahwa Oke, ketika manusia Silakan, Bang. ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kan sudah melihat bahwa segala yang dibuat manusia itu nggak ada yang bisa sampai kepada Allah. Bahkan yang zaman-zaman korban segala macam itu kan sampai hadirnya Yesus itu kan sebagai domba Allah yang sejati. Domba Allah. Ini masuk karena korban yang doktrin ini, Bang.
Roh Kudus nggak Iya, berfungsi tapi sudah juga kalau sudah masuk ke ranah doktrin, Roh Kudus yang Anda sampaikan sebagai Tuhan itu tidak bekerja berarti. kalau mau cerita Roh Kudus, kalau mau cerita Roh Kudus sebelum Yesus naik ke surga itu nggak ada Roh Kudus. Di bumi itu nggak ada Roh Kudus. Rohnya itu ada Kata di Allah. siapa? Kata siapa abangku, Roh Kudus itu sudah ada. Elizabeth dicurahkan Roh Kudus, Zakaria Roh Kudus, banyak. Simeon Coba juga kita baca. orang yang penuh dengan Roh Kudus. Anda keliru kalau begitu. Itu Roh makanya Allah mungkin kukatakan itu kali Bang Zuma. Roh Kudus, Bang. Coba Anda baca di dalam Lukas 1:41. Elizabeth Lukas 1 kepenuhan ayat Roh 41 ya. Kudus. Ya. Makanya kukatakan Roh Kudus itu bukan Tuhan. Sudah Atau gini benar aja, adik Bang Jo. ini, adik Ke Koko Evan itu. ini. Tanya, gini aja, Silakan, tanya silakan. ke Koko itu. Dia percaya, Koko, kamu percaya kalau Roh Kudus itu Tuhan, mau atau gimana? Ya, sorry. Suaranya ribut. Evan suaranya. Aku mau nanya. suaranya. Gini, Ah. gini. Berarti Koko ini percaya kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, gitu. Ya bagian dari Tuhan kan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi banyak Gini kok, aku mau nah gini, terus misalnya nih Koko meminta suatu apa kan kayak berdoa, terus percaya kok nggak kalau Roh Kudus itu dapat mengabulkan doa Koko gitu? kamu nggak bisa dibilang Roh Kudus. Kita memohon di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan. Jadi bukan mesti satu. Kita memohon pada Tuhan aja. Allah Bapa, Allah Ya udah Putra, berarti Allah Roh. jelas dong berarti tiga dong. Kalau kayak gitu berarti tiga dong Tuhan Koko. Aku sih cuma satu Tuhan Koko. Aku sebagai Kristen cuma satu Tuhanku gitu. Gini, Evan. Jadi gini, kita memohon pada Tuhan. Kita menyadari bahwa Yesus itu gambaran dari Allah yang lahir ke dunia. Roh Kudus itu, ketika Yesus sudah nggak ada di dunia ini, kalau zaman murid-muridnya kan mereka perlu Yesus. Sekarang kita udah nggak, biarpun Yesus nggak ada, tapi kita mendapat satu karunia, yaitu Roh Kudus dari Tuhan yang diutus kepada kita, setiap orang yang ada di dunia ini. Jadi sekarang aku mau nanya sama Koko. Semua doa-doa kita itu yang jawab. Suaranya. Oh gini. Jelas nggak? Gini. Di sini jelas nggak? Belakangnya ribut. Suaranya ribut belakangnya. Backgroundnya ribut. Oke, kok kembali kepada pernyataan saudara yang mengatakan bahwa sebelum Yesus naik ke langit itu tidak ada Roh Kudus. Berarti kalau Tuhan Ya, rupanya doa kita, Tuhan kita Bang itu cuma satu. Bang Zuma. Kalau kita Ketika bilang Roh Elizabeth Kudus juga mendapat- adalah Tuhan, itu salah benar kok. Bang Zuma, ketika Elizabeth Roh Kudus itu Roh Kudus nggak dimiliki oleh. Jadi pernyataannya itu bukan sifatnya umum, itu pribadi. Tapi kalau zaman setelah Yesus naik ke surga itu udah Roh Kudus itu udah umum ya. Jadi dimiliki oleh semua orang Kristen yang percaya. Bung, data tertulisnya Elizabeth kepenuhan Roh Kudus malah ditolak. Gimana ini? Sorry, Elizabeth kebetulan Roh Kudus tolak. Iya, Anda menolak. Anda mengatakan itu pribadi. Ya. Padahal data tertulis dengan sangat akurat di sana bahwasanya di sana Roh Kudus memenuhi Elizabeth, memenuhi Zakaria, memenuhi Simeon. Maksudnya mungkin gini, Bang Zuma, nggak secara umum ya dinyatakan dimiliki oleh semua orang percaya ya. Jadi kalau zaman Elizabeth, waktu ibunda dari Yohanes Pembaptis kan, ketika dia dipenuhi Roh Allah itu kan, ya itu kan secara pribadi, nggak secara umum. Kalau ketika Roh Kudus itu berbicara mengenai ketika Yesus naik ke surga, maka ia akan mengirimkan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus kan. Ya, Roh Kudus dikirim kepada orang-orang yang Yang percaya.
yang percaya dan memuliakan Yesus dan mengingat semua kembali pernyataan-pernyataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan, kan begitu? Ya. Nah, sekarang ketika Anda berbicara demikian dan mengiyakan, ada nggak Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu Tuhan? Perlu gak sih Bang Zuma ada pernyataan seperti itu? Ya kan Yesus Menyatakan bahwa Roh mengatakan Kudus itu. Ya, fungsi perlu gak kalau fungsi nggak Roh dikatakan, Kudus. ya, Roh Kudus itu bata dari Tuhan. Nah, masalahnya Yesus mengatakan bahwasanya jika aku bersaksi sendiri, maka kesaksianku itu adalah tidak benar alias dusta. Nah, kalau saudara bersaksi sendiri Roh Kudus itu adalah Tuhan, jangankan saudara, Yesus aja dusta. Nah, kalau tidak ada kesaksian Yesus, tidak ada kesaksian Tuhan Elohim bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, berarti Anda mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Kan begitu? Bang Zuma, Siap. pada saat Yesus menyinggung masalah Roh Kudus itu pun di detik-detik terakhir setelah dia akan naik ke surga toh. Pengangkatan, Betul. waktu dia akan Benar naik ke sekali. surga dia katakan. Benar sekali. Jadi selama dia di bumi itu kan sedikit sekali dia membahas masalah Roh Kudus, bahkan nggak ada. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa Yesus mengatakan Roh Kudus inilah Tuhan? Maksudnya mana ada korelasinya gitu? Harus mengatakan ini Tuhan pada saat dia masih ada di dunia ini kan? Fungsi Roh Kudus mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus ucapkan. Kalau ternyata Roh Betul. Kudusnya tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, dan Yesus juga tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, lalu roh apa yang membimbing kokoh mengatakan Roh Kudus itu Tuhan? Yesus kagak, Roh Kudus kagak, Elohim juga kagak. Lalu yang mengajarkan Bang kokoh Zuma. bahwa Roh Kudus itu Tuhan itu siapa? Gini, Bang Zuma, roh dari Allah itu, Roh Kudus itu roh dari Allah, itu roh Allah sendiri yang Oh, di enggak. dunia ini. Anda salah kalau Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Artinya Anda mendudukkan Allah itu sebagai makhluk jasmani yang butuh roh. Berarti kalau Anda mengatakan Tuhan memiliki roh dalam arti kata sama seperti kita makhluk, berarti Anda sudah menodai kesucian Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu adalah makhluk biologis, ada unsur rohnya dan ada unsur biologisnya. Sama seperti manusia. Padahal tidak begitu. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya berdiam dalam diri manusia. Bukan berarti Tuhan itu adalah makhluk yang punya roh. Yang dimaksud rohku di situ adalah roh ciptaanku. Tadi kejadian 6 ayat 3, rohku tidak bisa selama-lamanya ada di dunia ini. Makanya kan saya bilang, Bang Zuma, memang di dunia ini roh Allah tuh nggak bisa ada di dunia. Makanya diutus Roh Kudus. Lah, Gitu loh. Roh Kudus dengan rohku itu apa bedanya coba? Gini, Sama-sama roh dari Tuhan. Rohku dari Tuhan, Roh Kudus dari Tuhan. Yohanes 14 nomor 26 tadi. Roh Kudus dari Tuhan, roh manusia dari Tuhan, sama-sama dari Tuhan roh itu. Semua roh itu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Mazmur 33 nomor 6, Yesaya 55 nomor 11. Jadi segala sesuatunya termasuk roh itu adalah dari Tuhan. Tidak ada di alam bumi ini, di alam semesta ini yang bukan dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Iya. Nah, cuman pemahaman bahwa Roh Kudus adalah Tuhan itulah yang kita pertanyakan. Dari mana dasarnya Koko mengatakan Roh Kudus itu Tuhan? Kan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan, Roh Kudus sendiri tidak pernah mengajarkan. Lalu dari mana? Roh apa yang membimbing Koko mengatakan Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tuhan? Kok jadinya ke agama Hindu, Trimurti gitu? Beda lah Bang Zuma. Jadi kalau di agama Hindu kan ada Brahmana, ada Siwa, ada dewa apa gitu ya. Ini kan bukan mengenai dewa, ini kan Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi. Iya, Brahmana pencipta, Krishna reinkarnasi,
Wisnu itu adalah roh yang diutus untuk menyamai orang-orang Hinduisme. Bedanya di mana coba? Mereka mempunyai keinginan masing-masing loh. Sama seperti Yesus. Yesus dengan Bapa memiliki keinginan Nggak yang bisa. berbeda. Oh, nggak bisa. Tidak, Yesus Karena melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Nah, itu dia. Berarti dia tidak mengikuti keinginannya sendiri, bukan? Tapi keinginan Bapa Iya. yang menjadi kehendak prioritas Karena- utama yang diikutinya. Berarti Yesus karena punya dia kan- kehendak, Bapa punya kehendak. Dua masing-masing punya kehendak yang berbeda. Dia melakukan dia datang ke dunia kan melakukan kehendak Bapa, karena memang karena ada kehendak dari Bapa maka ada Yesus. Ah, makanya Yesus Inkarnasi Allah, mengakui, inkarnasi Allah toh. oh nggak bisa, karena Yesus memiliki kehendak sendiri. Inkarnasi dari Allah nggak ada, Yesus nggak ada kehendak sendiri. Kehendak Coba, Bapa. coba. Dia melakukan apa yang dilakukan di dunia ini, melakukan kehendak Bapa kan, melakukan Coba kehendak Bapa tolong di surga. kasih, tolong Koko kasih saya data di mana Yesus itu reinkarnasi Bapa Elohim. Aku pengen dengar di Bang mana Zuma. dalilnya. Bang Zuma, Iya kok, iya kok. Jujur saya memang nggak seperti Anda. Meskipun Anda Muslim, Anda mempelajari Alkitab secara detail. Kalau saya hanya membaca dan mempelajari yang penting-penting apa yang saya baca aja. Jadi saya Tapi kan tidak mencari, saya nggak mencari kelemahan ataupun kelebihannya ya. Jadi saya baca itu sebagai makanan rohani. Iya, Roh Kalau Kudus berbicara fungsinya mengenai- mengingatkan. Roh Kudus itu datang fungsinya mengingatkan. Jadi kalau saudara tidak mengingat apa yang Yesus ajarkan, berarti nggak ada Roh Kudus pada diri saudara, kan gitu. Jadi gini Bang Zuma, esensi dari Roh Kudus itu gini. Ketika Allah melihat dunia ini jatuh ke dalam dosa, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika setelah Yesus salibkan, mati dan hidup lagi, bangkit lagi, dan hari ke-40 dia naik ke surga. Yesus udah naik ke surga, maka Yesus udah nggak hadir lagi di dunia ini. Maka dia mengaruniakan yang lebih hebat lagi, yaitu Roh Kudus, supaya setiap pribadi bisa mengalami ini, kehadiran Yesus. Itulah Roh Kudus itu, Gimana? Bang Zuma. Saya heran juga ya, karena Yesus mengatakan, aku pergi, Bapa akan mengutus Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus mengingatkan apa yang telah aku pernah katakan. Segala sesuatu yang pernah aku katakan, itulah yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Kan gitu. Nah, sekarang Jadi- Anda ada pada posisi di mana Roh Kudus tidak pernah mengajarkan sesuatu yang Anda imani. Begitu juga Yesus. Jadi Roh Kudusnya kemana perginya ketika saudara beriman Roh Kudus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Roh Kudus pun tak mengajarkan itu. Dan fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan segala perkataan yang pernah Yesus katakan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Berarti bukan Roh Kudus yang ada pada diri Koko. Roh lain. Iya dong. Bang Zuma, bagi setiap orang Kristen yang percaya pada Tuhan, Ya, percaya kepada Dia siapa? Roh Kudus itu ada dalam setiap hati orang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu ada ke dalam hati setiap orang yang percaya. Tanda-tandanya adalah mengingatkan segala perkataan Yesus. Tapi faktanya Anda malah menyembah Yesus, menuhankan Yesus, beribadah kepada Yesus, mensetarakan Yesus dengan Elohim. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memiliki pengajaran seperti itu. Roh Kudus Bang fungsinya Zuma. mengingatkan. Bang Zuma, kalau cerita tentang menuhankan Yesus, jadi bagaimana seorang manusia bisa mentuhankan Tuhan yang begitu dahsyat itu tanpa mengetahui bagaimana, apa yang harus disembah gitu. Kalau dia nggak inkarnasi menjadi Yesus, sosok Allah sendiri yang hadir, ada wujudnya yang jadi gini, Bang Zuma, orang zaman dulu sebelum Yesus lahir, orang kan menyembah Allah itu gambarannya kan sadis banget. Salah aja sedikit mati. Mempersembahkan persembahannya bisa mati kalau salah. Melakukan keteledoran dalam beribadah aja pun bisa mati. Orang yang masuk ke dalam ruang maha kudus, kalau nggak benar-benar suci, itu mati loh. Betapa mengerikan gambaran Tuhan pada zaman itu toh. Pasti Anda Iya. udah mempelajarinya itu kan?
Betul, Maka setiap betul. imam yang masuk ke dalam Rumah Kudus itu, mereka ditaruh kakinya diikat dan dikasih kerincingan. Supaya apa? Kalau dia benar-benar nggak suci, dia akan mati tempat itu. Ya, karena Pernah itulah dengar Yesus diutus. tentang itu? Pernah dengar? Benar sekali. Ya, Pernah dengar? Makanya Yesus itu dahsyat dahsyat gak Tuhan mengingatkan. pada saat itu gambarannya? Jadi Bang Cuma, Iya, dahsyat gak sih gambaran Tuhan pada zaman dahsyat. itu? Tapi sederhana kali. Itu di ruang Sederhana itu di sebenarnya. ruang Maha Kudus. Sederhana sebenarnya. Itu termaktub di dalam Ulangan 28 itu. Kalau kamu taat kepada perintah yang kudatangkan kepada Musa, kau hidup. Tapi kalau kau tidak taat kepada apa yang kuturunkan kepada Musa, kau mati. Sederhana kok itu. Makanya Yesus datang mengajarkan untuk kembali kepada hukum Musa. Bukan malah jadi Helenisme, bukan menjadi politeisme. Tuhan kok turun menjadi tiga, menjadi burung merpati, menjadi manusia. Itu nggak pernah Yesus mengajarkan itu. Justru karena orang-orang Yahudi diajarkan untuk jangan ada ilah lain, tetapi mereka membuat ilah lain, makanya mereka dihukum. Ya, benar. Nah, kenapa orang-orang Kristen ini tidak dihukumi oleh Tuhan seperti Tuhan menghukum orang-orang Yahudi? Karena sejatinya Tuhan Elohim tidak pernah memberikan hukum terhadap orang Kristen. Orang Kristen ini hanya mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, lalu mereka tambah-tambahkan dengan yang mereka sebut perjanjian baru dari catatan-catatan pewarta yang dituliskan berdasarkan atas kesaksian. Orang Yahudi lah yang menerima perintah, menerima titah. Orang Yahudi. Jangan ku menambah, jangan ku mengurangi. Orang Kristen gak pernah diutus Nabi kepada mereka, gak ada. Bang Cuma, berarti Iya, gimana? berarti Gimana kok? yang diajarkan Yahudi itu berarti benar dong, Bang Cuma. Yang diajarkan para nabi kepada Bani Israel, salah satunya adalah kelompok Yahudi, itu betul. Benar itu. Kenapa Bang Cuma nggak jadi orang Yahudi aja? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Hukum yang datang kepada Nabi Yes. Musa hanya mengikat keturunan Yakub. Orang yang bukan Bani Yakub masuk ke sana itu adalah serigala yang nyamar domba. Karena yang disebut domba hanyalah Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Begitu kok. Makanya Yesus berpesan kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada non-Israel yang datang nyamar domba padahal mereka adalah serigala buas. Dengan mengajarkan ajaran Anda, Koko, maka Anda sangat buas membinasakan anak manusia. Apabila kita mengajarkan bahwa Tuhan pernah turun jadi manusia, menjadi burung merpati, maka itu kita sangat buas membunuh manusia. Karena ajaran itu akan membinasakan manusia. Karena Anda sudah menodai kesucian Tuhan dengan mengidentikkan dia dengan manusia, dengan burung merpati. Itu adalah satu kebinasaan. Karena tidak boleh kita mengganggu atau merusak kekudusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi gambaran seperti burung merpati itu bukan seperti kita menggambarkan Tuhan yang maha besar itu dengan seekor burung merpati, Bang Zuma. Beda. Lalu apa, Bang? Jadi Bang Zuma Apa gini, kok? itu lambang Roh Kudus. Bukan, Iya, terus bukan apa berarti itu? kita nggak gambarkan Roh Kudus itu dengan binatang itu kan terlihat seperti ketika Yesus dibaptis, ketika naik ada burung merpati. Itu kan yang Anda maksud dilambangkan dengan burung merpati seperti itu kan? Iya, dia datang menyerupai burung merpati. Kok datang menyerupai burung merpati ketika Yesus dibaptis? Iya, dia turun Ada- dalam rupa. Ya, Dia turun dalam rupa burung si- merpati. simbol aja, bukan berarti itu Tuhan turun dalam bentuk burung. Bukan seperti itu gambarnya Bang Zuma. Kembali Dalilnya lagi ke begitu. tadi, Dalilnya kembali lagi begitu ke Bang bagaimana? Zuma tadi yang mengatakan Yahudi. Jadi orang Kristen percaya bahwa di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kita itu digambarkan seperti orang Israel, Israel secara rohani, bangsa yang sudah ditebus. Seperti itulah Bang Zuma, kalau Anda mengatakan bahwa turunan Yakub Israel itu, ya kita Israel secara rohani, orang yang percaya pada Yesus. Ini udah keliru ini. Nggak ada itu Israel rohani, itu nggak ada. Ini cara Paulus menjerat orang-orang di luar dari dirinya.
sehingga menawarkan sesuatu metode atau cara atau tareka atau jalan yang tidak pernah Yesus ajarkan. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Tak ada ajaran itu. Yahudi rohani itu nggak ada. Bahkan kalau Anda melihat dalam Wahyu 3 nomor 9, orang non-Yahudi yang mengaku-ngaku dari Bani Israel, mereka itu adalah jemaat iblis. Kitab Anda sendiri yang menerangkan itu. Jadi orang yang bukan jemaat Yakub, tapi ngaku-ngaku keturunan Yakub, maka mereka adalah jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Itu dalil. Makanya memang ngeri agama Kristen ini. Ngeri bila mana cuman mengikuti doktrin gereja, tidak membaca dalil. Kenapa? Setiap denyut Kristen itu melanggar perintah Tuhan. Tapi mereka nggak sadar, sama seperti Koko. Koko nggak sadar. Kenapa? Karena Koko lebih mengedepankan iman, kepercayaan, keyakinan daripada apa yang diucapkan oleh Yesus, apalagi yang disabdakan oleh Musa, apalagi yang difirmankan oleh Tuhan mereka. Itu dia. Kelirunya itu di situ. Padahal jelas di kitabnya orang Yahudi, Yeremia 50:17. Domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub ya serigala. Kalau nyamar-nyamar menjadi Bani Yakub ya serigala. Itu dalil. Jadi Bang Juma, intinya Bang Juma mengatakan udah baca tuh Bible tuh, udah Ya. pelajari dong. Siap. Sampai pada yang terakhir Wahyu itu kan, sampai terakhir Wahyu kan, Anda udah pelajari Saya belajar. dan Anda masih menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh jelas. Semua ucapan Yesus dari A sampai Z itu ucapan manusia semua tuh. Nggak ada ucapan Tuhan. Bang Zuma pernah baca gak bahwa di surga itu ada dua tahta? Ya. Satu Bahkan lebih tahta dari dua tahta. Allah, satu tahta Allah, satu tahta anak domba. Pernah dengar itu Bukan Bang hanya Zuma? pernah, tetapi bukan hanya 2 tahta. Bahkan ada 12 tahta. Bahkan lebih dari 12 tahta. Tapi pada intinya Yesus sendiri di dalam surat Paulus mengatakan bahwa dia akan menaklukkan dirinya dan hanya akan ada satu Tuhan saja, yaitu Allah. Itu tertuang di dalam kitab saudara 1 Korintus 15 nomor 28. 2 Korintus, sorry. Jadi fakta tertulis dengan jelas bahwa Yesus akan menaklukkan dirinya sendiri dan yang ada hanya Allah saja. Jadi Bang Juma gini, kalau Bang Juma kan udah pelajari di kitab Wahyu 22, kitab terakhir Wahyu itu dikatakan bahwa ada dua tahta kelak, tahta Allah dan tahta anak domba. Ya, Wahyu Ya, 22 ayat 1, terus. Bang Juma tuh. Jadi itulah bukti bahwa di surga itu ada dua tahta. Jadi jadi ada tahta anak domba itu tahta Yesus dan juga tahta Allah Bapa. Iya, tahta Yesus sebagai utusan. Tahta Yesus sebagai utusan dan tahta Tuhan Bapa sebagai Tuhan. Mana bisa Beda lah. Mana bisa tahta itu berarti udah sejajar dong kalau udah di surga. Oh enggak lah, Jadi gini Bang Juma, intinya gini, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, Tuhan nggak perlu menjadi Yesus untuk berkorban. Intinya seperti itu loh Bang Juma. Kelirunya di situ. Ini yang sebenarnya yang mengganjal telinga saya dari tadi. Anda melakukan fitnahan terhadap Adam. Tidak ada Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, itu nggak ada. Itu sama sekali nggak ada. Itu fitnah. Itu fitnahan. Adam tidak pernah mewarisi dosa. Ketika Itu ucapan manusia Paulus, jatuh kan? dalam dosa. Iya, dosa itu kan turun temurun, Bang Zuma. Anak kecil yang baru anak kecil yang nggak usah diajarin nakal juga bisa nakal sendiri, itu karena dosa turunan. Oh bukan. Anda salah. Anda keliru. Anda keliru itu. Nah, Kalau ada manusia datang ke bumi ini, lalu lantas kemudian mereka tidak memiliki karakteristik free will, maka dia nggak bisa menjadi pemimpin. Dia nggak bisa menjalankan amanat untuk menjadi pemimpin di bumi. Sedangkan Adam dan turunannya diutus ke bumi untuk menjadi pemimpin. Kejadian 1 nomor 26. Harus kita menaklukkan bumi ini dengan pengetahuan. Sedangkan manusia itu sudah diwariskan pengetahuan baik dan jahat dari Adam, bukan mewarisi dosa.
tapi mewarisi pengetahuan baik. baik dan jahat. Pengetahuan baik dan jahat itu kan karena akibat makan buah itu toh. Kalau dia nggak makan buah itu kan mereka nggak mengenal apa itu baik dan jahat, yang taunya baik aja. Oh Buktinya tidak, ketika mereka telanjang mereka nggak malu, Bang Juma. dia tidak mengenal baik juga Bang Koko. Ya. Adam tidak tahu Kalau nggak ada baik. jahat ya nggak ada baik. Maksudnya gini, jadi pikiran karena ada yang jahat maka ada yang baik. Sebenarnya memang benar maksudnya gitu. Tapi ketika mereka rasa ketidaktaatan mereka, padahal suruh jangan makan buah itu, padahal buahnya itu pun sebenarnya nggak ada apa-apanya. Inti dari itu kan dia melanggar ketaatan. Nah sekarang kalau misalnya Adam tidak makan buah pengetahuan itu, lalu bagaimana bisa menjadi pemimpin? Maksudnya Kayak kan dia Tuhan kan udah diutus kasih ke bumi. perintah untuk mengelola. Tuhan kan udah kasih mereka perintah untuk mengelola taman ini. Lalu bagaimana caranya dia diciptakan- mengelola kalau tanpa mengetahui baik dan jahat? Gimana caranya bisa mengelola? Sedangkan mereka telanjang aja, mereka nggak sadar kalau mereka telanjang. Bang Zuma kalau cerita bagaimana mereka mengelola kalau nggak ada pengetahuan ya mereka bersama-sama dengan Tuhan loh Bang Zuma, dengan Allah sendiri digambarkan di Alkitab. Kalau dengan alasan itu kenapa dia jatuh? Justru kan karena ketidaktaatan mereka. Loh, dia kan tidak tahu Ketidaktaatan baik dan manusia. jahat. Adam seperti bayi yang diperintahkan disuruh- jangan makan ini. Iya, kan ada perintah. Ketika ada perintah itu jangan dilanggar. Iya. Ketika dilanggar berarti kan dia sudah nggak taat. Bagaimana seorang manusia tidak tahu baik dan jahat diberi perintah? Ayo, Itu perintah nggak sulit kok. Jangan doang kan, cuman jangan. Jangan iya sentuh. kalau orang yang ngerti, Jangan kalau orang yang ngerti baik buruk, Pasti mereka mudah udah itu. mengerti dong, Bang. lah Pasti mereka udah bagaimana mengerti? Bang. Bagaimana bisa mengerti orang dia telanjang aja nggak sadar kok? Paling nggak mereka dibekali dong pengertian untuk hal-hal yang Saya dasar tanya sama seperti Koko itu. yang jujur kok. Apakah Adam sadar sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat? Apakah Adam sadar kalau dia telanjang? Sadar. 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 Dia tahu. Enggak Tahu, tapi sadar dia kok, nggak enggak Dia tahu. sadar. Dia tahu dia Nggak sadar telanjang, dong. tapi dia ketika ada dosa itu yang bikin mereka malu. Bagaimana ceritanya mereka tahu telanjang? Nilai harga daripada telanjang aja mereka nggak tahu karena di situ belum ada nilai. Bagaimana mau ada Ketika- nilai? Tidak ada jahat, tidak ada baik, tidak ada nilai. Sama seperti seekor kera. Bagaimana kera bisa menilai dirinya sebagai berbuat jahat? Aku ini berbuat jahat. Kenapa aku telanjang loh? Ya nggak bisa. Kera nggak bisa membedakan mana baik mana jahat. Sedangkan manusia Adam harus turun ke bumi menaklukkan bumi. Karena dia dicipta memang untuk di bumi, bukan untuk di Eden. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Untuk apa? Untuk menguasai bumi, untuk menjadi pemimpin. Menguasai laut, menguasai daratan, udara. Bagaimana caranya menguasai itu kalau dia nggak tahu Bang baik dan Juma jahat? Bang Juma barusan jawab tadi pertanyaannya. Iya. Serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kan mereka pasti menyerupai Allah. Berarti ada pengetahuannya dong, bukannya kosong begitu aja, Bang. Nah justru kalau dia tidak mengetahui baik dan jahat, dia tidak serupa dengan Tuhan. Harus serupa, maka dia harus tahu mana baik mana jahat. Kira-kira Tuhan nggak tahu nggak? Tuhan apakah tahu baik dan jahat? Ya, Nah, Adam harus begitu juga. ya. Tapi kan kuasanya berbeda. Nah, makanya. Kalau Bang Juma bilang Adam sama kayak Tuhan ya, Adam ya sama aja ke Tuhan gitu. Kan ada Loh, batasannya, Bang Juma. Iya, Yang diciptakan makanya. dengan pencipta kan ada batasannya. Benar, Anda mau tahu baik dan jahat seperti apapun adanya tetap aja ciptaan. Makanya Yesus itu sehebat apapun dia tetap aja ciptaan. Tidak pernah bisa jadi Tuhan, apalagi Roh Kudus. Kan begitu. Yesus itu kan udah ada bersama-sama dengan Allah. Di dalam Oh, Yohanes 1 keliru. kan udah dijelaskan. Keliru. Pada mulai ada firman. Yesus membantai itu, Bang. Yohanes 8 nomor 42. Aku ada, Bapak, aku ada sebelum Bapak apa? Aku ada setelah Bapak itu ada lebih dulu. Coba Anda baca tuh. Bentar, Yohanes, kita lihat ayatnya. silakan. Oke, Yohanes berapa? Silakan. Yohanes Yohanes berapa, 8:42. Bang? 8:42. 8 ayat 2 ya. Oke. Oke.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendak sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Nah, toh Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti ada yang lebih dulu, yang punya otoritas kehendak yang mengutus dia ke bumi. Andai saja Yesus itu adalah Bapa bersama dengan Yesus saat itu juga, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku pesuruh. Aku ini kurir. Aku ini budak. Aku ini hamba. Aku ini orang yang diperintah. Office boy dia itu. Kalau di kantor. Lah iya dong. Apa? Office boy bekerja sesuai dengan perintah majikan. Berkata-kata sesuai dengan perintah atasan. Office boy. Bang Juma, Yesus nggak bisa Bang Juma, melakukan apapun dari diri sendiri. kita pertingkat diskusi kita malam ini. Jadi Baik, untuk Koko, memahami baik. semuanya itu, jadi Harus untuk ada Roh memahami Kudus. semuanya itu, balik lagi harus ada Roh Kudus. Harus ada Nah, Roh Kudus. sayangnya Koko tidak memahami itu semua. Artinya Koko nggak punya Roh Kudus, kan gitu intinya. Ya, itu harus ada Roh Kudus. Enggak, untuk menjelaskan kepada Anda dong. Kepada saya kan udah memahami. Jadi yang belum mengenal ya ini nih. Harus ada Roh Kudus. Lah, tapi Baru bisa memahami. buktinya saya lebih paham dari Koko. Maaf ini fakta, ini real. Faktanya itu. Jadi Anda boleh mengaku Anda punya Roh Kudus, tapi pada praktiknya yang punya Roh Kudus Bang Zuma, bukan Anda, kan gitu kok. Justru Bang Juma kalau punya Roh Kudus, Bang Juma udah jadi Kristus. Justru Jadi karena Kristen. saya ada Roh Kudus, makanya saya tidak jadi Kristen. Terbalik Koko. Terbalik. Jangan dibalik. Fungsi Roh Kudus itu mengingatkan segala apa yang pernah Yesus ucapkan. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh Koko, bahwa ketika Roh Kudus itu datang menyertai seseorang, maka orang itu akan memuliakan Yesus. Itu Yesus sendiri katakan, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 13. Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Oke, Bang Zuma, saya mau tanya, Bang Zuma ada Roh Kudusnya nggak? Oh jelas Dalam diri dong Anda. Bang. Yes, Dari itu mana udah itu pasti. asalnya? Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, Roh Kudus itu dalam konsep Islam itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada manusia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan hukum-hukum Islam, mengajarkan hukum-hukum di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan Kristen mengenal Roh Kudus itu hanya karena mengambil kata Roh Kudus itu dari Al-Quran. Sebenarnya dalam agama Kristen tidak ada istilah Roh Kudus. Kristen Indonesia yang baru menggunakan istilah Roh Kudus itu karena mengambil dari data-data mayoritas penduduk Indonesia yang beriman kepada Roh Kudus sebagai malaikat utusan Tuhan. Orang Barat, Kristen, Katolik, apapun sektenya tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Yang mereka tahu adalah pneuma hagios. Apa pneuma hagios itu? Spirit yang murni atau spirit yang suci. Tidak ada istilah Roh Kudus di dalam agama Kristen di luar Indonesia, nggak ada. Bang Zuma, Gitu Bang. Iya. Bang Zuma, malaikat Yes. Jibril itu maha hadir nggak? Malaikat Jibril tidak ada dalilnya di dalam kitab saudara Roh Kudus itu maha hadir, itu nggak ada. Tunjukkan Roh kepada Kudus saya itu di maha mana hadir, dalilnya Roh Kudus maha hadir itu, di mana dalilnya Bang? Ketika Yesus naik ke surga, Di mana dalilnya bahwa Roh Kudus itu maha hadir? Itu yang dia kupertanyakan. akan mengirimkan roh penghibur kan, yang mengingatkan. Ya, tapi tidak maha hadir dia Bang. Dia Ada hanya di setiap ada orang yang percaya. hanya Di setiap ada di hati setiap yang orang yang percaya, bukan di setiap alam Yes. semesta. Yang disebut maha hadir itu ada menyertai alam semesta, apapun itu maha hadir. Sedangkan Roh Kudus itu hanya ada pada orang yang percaya, tidak ada pada orang yang tidak percaya. Gitu abangku. Jadi Memang bagaimana iya. Anda bisa bagaimana bisa Anda mengatakan diri Anda sebagai memiliki Roh Kudus? Anda ngerti kata Roh Kudus nggak? Dalam bahasa Roh dari Indonesia Allah. kita. Roh- Oh salah. Parakletos. Roh Kudus itu adalah makhluk suci. Makhluk suci. Roh itu makhluk, Kudus itu suci. namanya udah roh Bang, masa makhluk sih? Lah iya dong. Jadi roh itu apa menurut Roh Abang? itu- Definisi roh apa? Definisi roh. Roh itu adalah roh itu gini, Roh- Bang Zumana, roh adalah- roh yang berasal dari Allah, roh dari ya roh Tuhan. Tapi nggak bukan. kelihatan. Definisi Nggak roh dulu. kelihatan, tapi Definisi roh. kelihatan. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Roh adalah
Gini, Bang Juma, saya kasih contoh manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ruh, Iya. roh itu seperti yang dihembuskan Tuhan di mulut ketika dia membentuk manusia dari tanah, ditembuskanlah rohnya. Itu ya, roh itu kelihatan nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan, Bang Ya Zuma. itulah disebut Kalau makhluk gaib, itu roh. kalau diungkapkan secara bahasa mungkin agak sulit dijelaskan. Tapi kalau diberi contoh yaitu roh ketika manusia diciptakan dari debu dan tanah itu. Tapi Bang Juma percaya gak manusia itu dari tanah? Nah, saya percaya. Yes. Masa kan Tuhan bentuk-bentuk kan sebenarnya juga kan nggak, gambarannya kan itu juga sulit dijelaskan bahwa Tuhan yang maha suci, maha besar, maha kuasa itu bisa ambil tanah bentuk-bentuk jadi manusia lalu dihembuskan rohnya. Meskipun itu gambarannya seperti itu, mungkin juga nyatanya nggak seperti itu. Tapi yang pasti dia ada menghembuskan roh itu. Nah itu kalau mau dijelaskan roh itu apa ya, seperti itulah gambarannya. Jadi Seperti sebenarnya Bang gini Zuma. kok, saya paham. Ya, Sebenarnya gini, Tuhan menggambarkan segala sesuatunya itu berlandaskan kadarnya masing-masing. Manusia sorry, meskipun kadar, ada kadar kadar itu maksudnya gimana keadaan, Bang Zuma? keadaan. Kondisi ya. Ya. Jadi contoh, meskipun Tuhan meniupkan roh pada makhluk manusia, kalau tak ada air, bisa nggak hidup? Nggak bisa juga hidup. Kalau Tuhan mau bisa dong, kenapa enggak Bang Zuma? Enggak, kita berbicara mengenai kadar, keadaan. Kan berbicara keadaan. Misalnya diciptakan di bulan gitu nggak ada air, mati gitu. Ya, Maksudnya. berarti Tuhan menciptakan dengan konsep yang berbeda. Di bumi ini tanpa air manusia mati. Itu konsep, itu kadar, keadaan. Maka manusia itu tidak cukup hanya dengan roh. Manusia butuh yang lain. Itulah kesempurnaan ciptaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu sama posisinya dengan roh. Semua berasal dari Tuhan itu. Semuanya, bukan cuma roh. Air, udara, tanah, semuanya dari Ini kan Tuhan. cerita tentang penciptaan Bang Zuma, bukan cerita tentang kehidupan yang akan terjadi. Yang awalnya itu dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya roh itu ketika manusia dibentuk dari tanah, debu dan tanah, ditembuskan roh. Nah. Jadilah fisik Adam itu kan, manusia Ya, pertama. itulah yang saya katakan tadi. Tuhan menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kadarnya, keadaannya, Yes. kondisinya Makanya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. gini, makanya Bang Juma kalau di Bible kan diceritakan manusia diciptakan pada hari ke-6. Hari pertama Tuhan menciptakan semua fasilitas prasarana yang dibutuhkan untuk manusia itu hidup. Nah, itulah yang Benar saya katakan. Iya betul. Emang itulah yang saya katakan bahwasanya cerita manusia. sadar atau apa itu memang itu Tuhan itu kan namanya Tuhan itu kan maha dahsyat, maha kuasa. Jadi ciptakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia kelak Ya, yang akan itulah diciptakan. maksud saya. Itulah Ciptaan maksud saya terakhir, bahwa kan maksudnya ciptaan terakhir. itulah yang saya katakan bahwa bukan hanya sekedar meniupkan roh saja. Tuhan juga menciptakan air untuk kehidupan manusia. Sebelumnya, Masalahnya sebelum manusia sekarang, itu ada. masalahnya sekarang Anda mengkultuskan roh, padahal roh itu hanya satu bagian yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Bang Zuma, roh yang dimaksudkan Anda itu dengan Roh Kudus itu udah berbeda sekali. Memang saya paham, saya ngerti. Roh Kudus itu gelar dari malaikat Jibril. Di Alkitab tidak ada jadi Oke, saya buktikan kepada saudara. Siapa yang Oke. betul Roh Kudusnya antara Katolik dan Protestan? Saya nggak mempelajari Katolik, saya nggak ngerti. Nah, itu dia. Karena sama-sama jelasin. memiliki Roh Kudus. Sama-sama mengaku mengklaim memiliki Roh Kudus. Tetapi faktanya mereka berbeda dalam beberapa konsep. Mana sekarang yang Roh Kudus yang benar itu? Ternyata kalau kita lihat prediksi bahwa mereka memiliki Roh Kudus itu hanya angan-angan belaka. Yang disebut Roh Kudus itu adalah yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan kaidah-kaidah tentang hukum, pengadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Terjabar di mana itu? Di kitab suci, bukan di setiap manusia. Kalau Roh Kudus datang di setiap manusia, maka manusia tersebut sudah jadi nabi semua. Roh Kudus itu berguna kan? Roh Kudus kan roh penghibur dan roh yang mengingatkan kita, bukan yang bikin kita benar.
itu kembali lagi kepada keinginan kita masing-masing Salah. lagi, Bang Zumar. Salah. Anda memiliki konsep yang begitu ngambang terhadap Roh Kudus atau penghibur itu.